Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal tools pada Microsoft Word. Oke, oke. Ini adalah logo dari Microsoft Word dari tahun 1983 sampai 2019 dan sampai sekarang ini. Nah, ini adalah logo-logo dari zaman ke zaman. Nah, sampai sekarang nih yang seperti kita pakai masih banyak juga yang masih memakai antara Microsoft Word ini dengan ini ya masih masih banyak dipakai ya dan antara 2007 sampai sekarang. Dan hari ini kita akan uh, mengenal fungsi atau tools yang ada di Microsoft Word itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi tools dan menu di Microsoft Word yang sering digunakan ya. Nah, bagi pemula atau bagi tingkatan sekolah dasar, pengenalan fungsi ini sangat diperlukan agar kita bisa memahami nih struktur dan tempat tools yang ingin kita gunakan nanti. Seperti apa yang ada di menu file, yang ada di menu home, insert, dan lain-lain. Oke. Uh, di sini di menu file ya. Nah, yang ditujukan di nomor satu ini save. Nah, save ini untuk memperbaharui dokumen Word yang sudah dibuat dan langsung menyimpannya. Kita setelah membuat dokumen, kita langsung bisa klik save nih dari menu file. Oke. Kemudian di nomor 2 ini ada save as. Nah, save as ini untuk menyimpan secara terpisah. Nah, ini tanpa mengubah dokumen. Nah, jadi kalian bisa save as atau menyimpan dokumen kalian dengan secara baru tanpa merubah dokumen yang lama. Gitu. Kemudian yang ketiga ini ada tools print. Nah, print ini ketika akan mencetak dokumen ya. Nah, jika teman-teman sudah mengerjakan dokumen dan ingin mencetaknya ya, ini adalah tools print itu gunanya untuk mencetak. Kemudian nomor 4 nih browse. Nah, browse itu untuk memilih lokasi penyimpanan ketika akan save maupun save as. Kemudian yang kelima ini ada account. Nah, account ini untuk mengetahui status Word milik kamu nih sudah teraktivasi atau belum. Nah, jadi Microsoft Word itu teraktivasi atau belum nih. Kita bisa cek di menu account. Kemudian yang terakhir ini ada menu option. Nah, di menu option ini untuk menampilkan pengaturan lanjutan seperti penambahan toolbar, comments, dan lainnya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kita next dulu. Nah, di sini ada beberapa bagian. Di bagian nomor satu ini ada menu font ya, ada B, ada I atau U. Nah, B ini singkatan dari bold, ada I itu italic, kemudian U itu underline. Nah, B ini untuk menebalkan huruf, I untuk memiringkan huruf, kemudian U untuk menggaris bawahi tulisan. Kemudian nomor 2 ini adalah font. Nah, ini untuk mengatur atau merubah gaya atau style dari tulisan yang kita buat. Kemudian nomor 3 ini ukuran fontnya. Nomor 4 ini memperkecil atau memperbesar tulisan secara manual. Kemudian yang ini adalah pilihan untuk mengatur teks besar semua atau kecil semua. Nah, kemudian nomor 6 ini ada untuk menambahkan karakter kuadrat nih untuk gunanya untuk matematika dan lain-lain. Kemudian nomor 7 ini ada untuk memberi warna pada font atau huruf yang kita buat. Kemudian nomor 8 ini ada menu paragraf. Kita bisa rata kiri atau rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Kemudian nomor 9 ini ada
Nah, ini adalah tentang poin ya, teman-teman. Kita mau menulis artikel atau kita mau membuat tulisan yang ada nomornya 1, 2, 3, kita bisa menggunakan tools yang nomor 9 ini. Kemudian nomor 10 ini adalah mengatur jarak spasi tulisan. Nah, ini untuk mengatur jarak spasi tulisan. Yang kemudian nomor 11 ini. Nah, ini untuk mewarnai background anak-anak, background tulisannya ya. Dan nomor 12 ini adalah untuk membuat table atau memberi border garis tepi dalam kotak atau seperti Excel ya teman-teman. Kemudian ini 13 ini adalah untuk mengatur tulisan menjadi judul, menjadi subheading, menjadi dan lain-lain. Kemudian 14 ini ada find, tombol find ini untuk mengatur atau mempercepat kita untuk mencari kata. Seperti itu. Nomor 15 ini ruler yang gak jauh beda ya untuk mengatur jarak pada bingkai kertas. Kemudian nomor 16 ini ada mengatur tab yang dikombinasikan pada pengaturan garis ruler. Kemudian nomor 18 ini ada ruler vertikal ya, secara vertikal. Ini sama ya, mengatur jarak tulisan. Nah, kemudian kita next. Ini menu insert nih teman-teman. Nah, di menu insert ini ada 7 yang harus kita ketahui nih, yang sering kita gunakan. Nah, nomor 1 ini table. Nah, kita membuat table di Microsoft Word juga bisa ya, selain di Microsoft Excel, kita membuat table menggunakan tools yang seperti ini ya, table teman-teman. Kemudian nomor 2 ini menyisipkan gambar atau pictures. Nah, kita bisa menyisipkan gambar di latihan kerja kita, di tulisan kita. Kemudian nomor 3 ini shapes. Nah, ini shapes ini kita bisa menyisipkan bentuk-bentuk karakter seperti shapes kotak, lingkaran, dan lain-lain. Kemudian nomor 4 ini ada page number. Nah, page number ini fungsinya untuk memberi halaman, nomor halaman di lembar kerja kita. Kemudian nomor 5 ini adalah text box. Ini kita bisa membuat tulisan di dalam box atau di dalam kotak. Nomor 6 ini ada word art atau dalam gambar seperti ini untuk membuat style tulisan atau judul tulisan. Kemudian nomor 7 ini ada simbol untuk menyisipkan equation atau karakter atau rumus matematika seperti yang tadi ya, kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke menu layout. Nah, di menu layout ini yang harus kita ketahui adalah margins. Nah, nomor 1 ini. Margins adalah untuk mengatur jarak tepi kanan atau tepi kiri atau atas atau bawah dari kertas yang sudah kita siapkan. Kemudian nomor 2 ini orientation atau ini untuk mengatur kertas secara potret atau landscape atau berdiri atau menyamping seperti itu. Nah, untuk nomor 3 ini size. Nah, kita bisa mengatur ukuran kertas kita nih. Mau ukuran kertas A4 atau F4 dan lain-lain. Kemudian nomor 4 ini ada columns atau columns. Nah, columns ini fungsinya untuk membuat 2 paragraf dalam 1 lembar kerja. Nah, jadi kita bisa membuat 2 paragraf ya, seperti membuat soal dan lain-lain. Kemudian nomor 5 ini ada menu untuk memparagraf nih teman-teman, mengatur paragraf. Kita bisa mengatur paragraf menjorok dalam atau menjorok luar. Seperti itu. Nomor 6 ini mengatur spasi, karena spacing atau mengatur spasi seperti yang tadi. Nah, nomor 7 ini wrap text. Nah, wrap text ini untuk mengatur posisi gambar atau menutupi teks yang ada di belakang. Nah, kita bisa apakah teks yang bisa ditaruh di samping-samping atau di belakang seperti itu. Nanti di lanjutnya ada di materi. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah di menu view. Nah, kita bisa nomor 1 ini tentang rulers. Nah, rulers ini untuk memunculkan ruler seperti pada menu home yang tadi poin nomor 15 ya. Nah, kita seperti yang ini nih teman-teman, yang Bapak tunjuk nih, ini ruler nih. Nah, setelah kita checklist dia akan timbul di sini.
ketika kita unchecklist, dia akan menghilang rulernya. Kemudian nomor 2 ini ada print layout. Nah, ini untuk menyimpan atau save dokumen. Nah, bukan ini ya, maksud Bapak yang ini ya. Yang gambar disket ini untuk save dokumen ya. Kemudian nomor 3 ini ada gambar panah kembali ya. Ini untuk mengunduh atau mengembalikan aktivitas kita yang sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah fungsi tools dan menu di Microsoft Word yang sering kita gunakan. Oke, sekarang Bapak akan mempraktekkan kepada kalian dan sekaligus ini tugas kalian ya. Nanti bisa kalian foto, maka dari itu disimak baik-baik. Oke. Bapak akan memperkenalkan dan menuliskan nama-nama, nanti bisa kita edit ya. Misalnya Adit, Rani, Rino, Bayu, Okta. Nah, setelah itu, jika kalian ingin menggunakan tools-tools yang ada di menu home ini, nah, kita harus memblok dulu seperti ini. Kita blok semuanya dengan caranya klik kiri, tahan, kemudian tarik ke sampai tulisan akhirnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengganti fontnya. Nah, fontnya kita rubah menjadi Times New Roman. Nah, berubah ya dari Calibri ke Times New Roman. Nah, kemudian font hurufnya kita ganti, angkanya nih, ukuran hurufnya kita ganti menjadi 15, atau kalian bisa ketik langsung 15, atau bisa kalian klik di arah panah ini, ketik 15. Kalau tidak ada 15, 16. Oke. Kemudian setelah kita mengerti fungsi dari font dan ukuran huruf ini, kita blok lagi, kemudian kita gunakan bold. Nah, huruf menjadi besar, dan kemudian kita gunakan italic, huruf menjadi miring, dan underline, huruf menjadi ada garis bawah. Nah, kemudian setelah itu kalian blok huruf tulisan ini, kemudian jadikan rata tengah. Nah, dalam menu, dalam ribbon grup paragraf. Nah, ini rata tengah ya, center, atau dalam bahasa Indonesianya rata tengah. Kita klik. Nah, kemudian ini berubah di tengah. Setelah berubah di tengah, bisa kalian gunakan dengan poin-poin, nah, seperti ini. Nah, poin, kemudian angka. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa praktekkan ini di rumah, dan tugasnya praktekkan di rumah, kemudian kalian videokan dan bisa dikirim ke wali kelasnya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup hari ini mengenal fungsi dari tools Microsoft Word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.